wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sistem Pengendalian Manajemen dengan kelompok 7. Baiklah, saya di sini Artika Ratulia dengan NPM C1 C020076 akan berperan sebagai host dan ditemani oleh Saudari Sulistiawati. Silakan perkenalkan dirinya, Saudari Sulistiawati. Baik, perkenalkan nama saya Sulistiawati, NPM C1 C020088. Saya selaku narasumber. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada podcast minggu ini, Saudari Sulistiawati. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu manajemen control project atau manajemen pengendalian project. Jadi, manajemen pengendalian project ini adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup serangkaian proses untuk pemantauan, pengukuran, dan perbaikan berkelanjutan selama siklus hidup proyek. Masuk ke pertanyaan pertama untuk Saudari Sulistiawati, itu apa peran utama dari manajemen pengendalian proyek ini? Silakan dijawab, Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa peran utama dari manajemen pengendalian proyek? Izin menjawab, peran utama dari manajemen pengendalian proyek adalah memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemantauan progres, evaluasi kinerja, identifikasi risiko, dan pengambilan tindakan korektif untuk memastikan proyek tetap dalam batas waktu, anggaran, dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen pengendalian proyek ini membantu meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kesuksesan keseluruhan dari proyek. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Sulistiawati. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana perbedaan antara pengendalian proyek dan pengelolaan proyek. Silakan dijelaskan kepada Saudari Sulistiawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana perbedaan antara pengendalian proyek dengan pengelolaan proyek? Izin menjawab, perbedaan utama antara pengendalian proyek dan pengelolaan proyek ini terletak pada fokus dan fungsi dari masing-masing. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian proyek. Pengendalian proyek ini fokusnya lebih berorientasi pada pemantauan, evaluasi, dan perbaikan proyek yang sedang berlangsung. Sedangkan fungsi dari pengendalian proyek ini melibatkan pemantauan progres, identifikasi risiko, koreksi deviasi dari rencana, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Sedangkan di dalam pengelolaan proyek ini berfokus lebih berorientasi pada perencanaan dan pelaksanaan dari proyek. Fungsi dari pengelolaan proyek ini melibatkan aktivitas seperti penentuan tujuan, perencanaan sumber daya, alokasi anggaran, dan pengorganisasian tim proyek. Pengelolaan proyek itu berfokus pada perencanaan awal dan pelaksanaan awal tersebut, sementara pengendalian suatu proyek itu berfokus pada pengawasan dan pengelolaan perubahan serta risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Selanjutnya, dalam manajemen pengendalian proyek itu kan ada istilah KPI atau indikator kinerja kunci. Nah, apa yang dimaksud dengan indikator kinerja kunci dalam pengendalian proyek ini sendiri? Nah, silakan dijelaskan, Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan indikator kinerja kunci atau KPI dalam pengendalian proyek? Izin menjawab,
Indikator kinerja kunci atau KPI dalam pengendalian proyek adalah metrik atau parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek dan mengevaluasi sejauh mana proyek mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI memberikan pandangan singkat tentang pencapaian proyek dengan fokus pada aspek-aspek penting. Contoh KPI dalam pengendalian proyek yaitu dapat mencakup yang pertama itu ada ketetapan waktu, yaitu sejauh mana proyek mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada ketetapan anggaran, yaitu sejauh mana proyek mematuhi batasan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada kualitas pekerjaan, yaitu evaluasi mutu hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh proyek. Yang keempat itu ada efisiensi sumber daya, yaitu bagaimana efisiensi proyek menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan peralatan. Serta yang terakhir itu ada tingkat risiko, yaitu evaluasi risiko yang diidentifikasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelolanya. KPI membantu tim proyek dan pemangku kepentingan memantau kinerja proyek secara sistematis, mendeteksi perubahan atau masalah potensial, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja dari proyek. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa identifikasi risiko penting dalam pengendalian proyek? Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, mengapa identifikasi risiko penting dalam pengendalian proyek? Izin menjawab. Identifikasi risiko sangat penting dalam pengendalian proyek karena memberikan landasan untuk mengantisipasi, mengelola, dan mengurangi dampak risiko potensial pada proyek. Berikut beberapa alasan mengapa identifikasi risiko sangat penting. Yaitu yang pertama itu ada pencegahan masalah, yaitu identifikasi risiko memungkinkan tim proyek untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka muncul. Ini memberikan kesempatan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau mempersiapkan rencana cadangan. Dan yang kedua itu ada perencanaan pengelolaan risiko, yaitu dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi, tim proyek dapat mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Ini mencakup penentuan risiko yang dapat diterima, mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi risiko, dan merinci rencana tindakan jika risiko terjadi. Yang ketiga itu ada prioritisasi sumber daya. Identifikasi risiko membantu dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya. Tim proyek dapat fokus pada risiko-risiko yang memiliki dampak besar atau probabilitas tinggi, memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat itu ada manajemen proaktif, yaitu dengan mengetahui risiko potensial, tim proyek dapat mengelola proyek secara lebih proaktif. Mereka dapat merespon perubahan kondisi dengan lebih cepat dan efektif, menghindari atau meminimalkan dampak negatif. Yang kelima itu ada transparansi dan komunikasi, yaitu identifikasi risiko membuka saluran komunikasi antara anggota tim proyek dan pemangku kepentingan. Semua pihak yang terlibat ini dapat memahami risiko potensial, mempromosikan transparansi, serta memastikan semua pihak terinformasi. Yang terakhir itu ada perbaikan proses, yaitu identifikasi risiko memberikan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan proses pengelolaan risiko pada proyek berikutnya. Tim dapat mempelajari dari pengalaman sebelumnya dan terus meningkatkan pendekatan mereka terhadap risiko tersebut. Dengan demikian, identifikasi risiko bukan hanya langkah proaktif untuk mengelola ketidakpastian, tetapi juga suatu aspek integral dari manajemen pengendalian proyek ini yang membantu meningkatkan peluang kesuksesan proyek secara keseluruhan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Sulistiawati. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana manajer proyek ini itu dapat mengatasi perubahan lingkungan yang tidak terduga dalam proses proyek ini. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana manajer proyek dapat mengatasi perubahan lingkungan yang tidak terduga.
Izin menjawab, manajer proyek dapat mengatasi perubahan lingkungan yang tidak terduga dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan responsif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama itu ada pemantauan lingkungan. Eh, Yaitu manajer proyek harus secara terus-menerus memantau lingkungan eksternal untuk mendeteksi perubahan yang mungkin mempengaruhi proyek, menggunakan alat dan teknologi pemantauan untuk mendapatkan informasi real time dengan perubahan dalam kondisi pasar, regulasi, atau teknologi. Yang kedua itu ada analisis dampak, yaitu menilai dampak potensial dari perubahan lingkungan dan proyek, menganalisis bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi jadwal, anggaran, dan tujuan dari proyek. Yang ketiga itu ada fleksibilitas rencana, yaitu membuat rencana proyek yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan, menyertakan strategi cadangan dan opsi alternatif untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Yang keempat itu ada komunikasi efektif, yaitu berkomunikasi secara terbuka dengan anggota tim, pemangku kepentingan, serta pihak terkait lainnya tentang perubahan lingkungan yang terdeteksi, mendorong kolaborasi dan partisipasi tim dalam merespon perubahan. Yang kelima itu ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan perubahan lingkungan, mengembangkan strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Yang keenam itu ada kemampuan adaptasi, yaitu membangun kemampuan adaptasi dalam tim proyek untuk menghadapi perubahan dengan cepat dan efektif, memberikan pelatihan dan dukungan kepada tim agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang ketujuh itu ada pembaruan reguler, yaitu melakukan pembaruan reguler terhadap rencana proyek dan mengkomunikasikan perubahan kepada semua pemangku kepentingan. Menyediakan pembaruan yang jelas tentang bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi proyek. Dan yang terakhir itu ada evaluasi pembelajaran, yaitu mengevaluasi respon terhadap perubahan lingkungan secara teratur, menggunakan pengalaman sebagai pelajaran untuk proyek di masa depan dan meningkatkan proses manajemen perubahan. Dengan pendekatan yang proaktif dan adiktif ini, manajer proyek dapat meminimalkan dampak negatif dari perubahan lingkungan yang tidak terduga dan menjaga proyek tetap pada jalur menuju kesuksesan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke saudari Artika. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada saudari Sulistawati, yaitu tolong dijelaskan bagaimana sistem pelaporan itu dapat meningkatkan pengendalian proyek. Baik, terima kasih saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana sistem pelaporan dapat meningkatkan pengendalian dari proyek? Izin menjawab. Sistem pelaporan memainkan peran penting dalam meningkatkan pengendalian proyek dengan menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan mudah dipahami tentang kemajuan proyek. Berikut merupakan beberapa cara di mana sistem pelaporan dapat meningkatkan pengendalian dari proyek. Yang pertama itu ada visibilitas dan pemantauan real time. Sistem pelaporan memberikan visibilitas langsung terhadap kemajuan proyek secara real time. Manajer proyek dapat memantau indikator kinerja kunci atau KPI dan metrik proyek secara terus-menerus. Yang kedua itu ada deteksi perubahan dan risiko. Sistem pelaporan membantu mendeteksi perubahan dalam kondisi proyek dan mengidentifikasi potensi risiko dengan cepat. Informasi ini memungkinkan manajer proyek untuk mengambil tindakan proaktif sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius. Yang ketiga itu ada pengukuran kinerja, yaitu sistem pelaporan mengukur kinerja proyek berdasarkan KPI dan tujuan yang telah ditetapkan, memberikan gambaran tentang sejauh mana proyek memenuhi target dan apakah perlu dilakukan penyesuaian. Yang keempat itu ada pemantauan anggaran dan biaya, yaitu melalui sistem pelaporan, manajer proyek dapat memantau pengeluaran proyek dan memastikan bahwa proyek tetap dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima itu ada komunikasi efektif, yaitu sistem pelaporan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara
anggota tim proyek, pemangku kepentingan, dan manajemen di tingkat atas. Meningkatkan transparansi dan pemahaman bersama mengenai kemajuan dari proyek. Sedangkan yang keenam itu ada identifikasi tren dan pola, yaitu analisis data yang diberikan oleh sistem pelaporan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren atau pola yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Manajer proyek dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman mendalam tentang data tersebut. Yang ketujuh ada pembaruan rencana, yaitu informasi dari sistem pelaporan memungkinkan manajer proyek untuk memperbarui rencana proyek jika diperlukan. Rencana yang diperbarui dapat mencakup perubahan kondisi, strategi pengelolaan risiko baru, atau penyesuaian dari jadwal. Yang terakhir itu ada pemantauan kualitas. Sistem pelaporan memungkinkan memantau kualitas pekerjaan yang dilakukan dalam proyek. Identifikasi dini terhadap masalah kualitas dapat meminimalkan risiko perbaikan di tahap akhir proyek. Dengan menggunakan sistem pelaporan yang efektif, manajer proyek dapat membuat keputusan yang lebih baik, merespon perubahan yang dengan cepat, serta memastikan bahwa proyek bergerak menuju kesuksesan sesuai dengan rencana. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke saudari Artika. Terima kasih penjelasannya mengenai bagaimana sistem pelaporan itu dapat meningkatkan pengendalian proyek. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa pemantauan mutu itu penting dalam pengendalian suatu proyek. Tolong dijelaskan kepada saudari Sulistiawati, dipersilahkan. Izin menjawab. Pemantauan mutu dalam pengendalian proyek ini sangat penting karena kualitas pekerjaan dan hasil akhir proyek memiliki dampak langsung pada keberhasilannya. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa pemantauan mutu memiliki peran penting dalam mengendalikan proyek. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Pemantauan mutu membantu memastikan bahwa proyek atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Kualitas yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan kesan positif terhadap proyek. Yang kedua itu ada mencegah perbaikan yang mahal. Dengan pemantauan mutu yang efektif, masalah kualitas dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal dalam siklus proyek. Ini mencegah perbaikan yang mahal atau perubahan besar yang mungkin diperlukan di tahap akhir proyek. Yang ketiga itu ada pengelolaan risiko. Pemantauan mutu membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan kualitas pekerjaan. Manajer proyek dapat mengembangkan strategi pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat dari masalah kualitas. Yang keempat itu ada integritas dari proyek, yaitu kualitas yang tinggi memberikan integritas pada proyek, menunjukkan profesionalisme dan komitmen terhadap standar yang tinggi. Hal ini dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan anggota tim dari proyek. Yang kelima itu ada kinerja tim yang lebih baik. Pemantauan mutu memberikan umpan balik tentang kinerja tim dan melibatkan mereka dalam mencapai standar kualitas. Tim yang terfokus pada kualitas cenderung memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada pembaruan rencana kualitas, yaitu pemantauan mutu membantu dalam mengidentifikasi apakah rencana kualitas yang telah ditetapkan masih relevan atau perlu diperbarui. Memastikan bahwa proyek terus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pencegahan dari kegagalan. Dengan memantau mutu secara terus-menerus, proyek dapat mencegah kegagalan atau kecacatan produk atau layanan. Pencegahan lebih baik daripada perbaikan setelah kegagalan itu terjadi. Selanjutnya ada penghematan waktu dan sumber daya. Pemantauan mutu dapat mencegah pengulangan pekerjaan atau revisi yang disebabkan oleh masalah kualitas. Ini menghemat waktu dan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk aspek lain dari proyek. Dengan memasukkan pemantauan mutu sebagai bagian integral dari pengendalian proyek ini, tim dapat meningkatkan peluang kesuksesan proyek dan memastikan bahwa proyek atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke saudari Artika. Mungkin ini pertanyaan terakhir pada video kali ini sebagai pertanyaan penutup.
kepada saudari Sulistiawati, saya ingin menanyakan, apa peran komunikasi efektif dalam pengendalian suatu proyek? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa peran komunikasi efektif dalam pengendalian proyek? Izin menjawab, komunikasi efektif memainkan peran krisis dalam pengendalian proyek dengan memberikan saluran yang jelas dan terbuka untuk pertukaran informasi di antara anggota tim proyek, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa peran kunci dari komunikasi efektif dalam pengendalian proyek ini, yaitu yang pertama, pemahaman bersama tujuan proyek. Komunikasi yang efektif membantu menyampaikan tujuan proyek kepada seluruh tim dan pemangku kepentingan. Memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang visi, misi, dan sasaran dari proyek. Yang kedua itu ada pemantauan kemajuan. Menyampaikan informasi tentang kemajuan proyek secara teratur. Memberikan visibilitas kepada semua pihak terkait untuk memahami di mana proyek berada dalam tahapan tertentu. Yang ketiga itu ada identifikasi risiko dan perubahan. Komunikasi yang baik memfasilitasi pengidentifikasian risiko dan perubahan dalam proyek, memberikan pemahaman yang akurat tentang risiko yang mungkin timbul dan memberikan informasi untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi. Yang keempat itu ada perbaikan dan penyesuaian. Memberikan umpan balik konstruktif kepada anggota tim untuk memperbaiki dan menyesuaikan. Memotivasi dan memberikan arahan kepada tim untuk mengoptimalkan kinerja. Selanjutnya ada resolusi dari konflik. Komunikasi yang efektif membantu dalam penanganan dan resolusi konflik dengan cepat. Mendorong pembicaraan terbuka untuk memahami perbedaan pendapat dan mencari solusi. Selanjutnya ada pemahaman peran dan tanggung jawab. Menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, memastikan bahwa semua orang memahami harapan dan kontribusi mereka terhadap proyek. Selanjutnya ada koordinasi dari tim, membangun koordinasi dan kolaborasi di antara anggota tim, meminimalkan risiko kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua anggota tim bergerak searah menuju tujuan bersama. Selanjutnya ada transparansi dan keterbukaan. Komunikasi efektif menciptakan lingkungan proyek yang transparansi dan terbuka, meningkatkan kepercayaan di antara anggota tim dan pemangku kepentingan dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat. Selanjutnya ada pemberian umpan balik, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim tentang kinerja mereka, mendorong perbaikan berkelanjutan dan mengembangkan individu. Yang terakhir itu ada penyebaran informasi pemangku kepentingan, mengkomunikasikan informasi penting kepada pemangku kepentingan proyek seperti sponsor, klien, atau pihak lain yang terlibat, menjaga pemangku kepentingan terinformasi tentang kemajuan dan isu-isu dari proyek. Dengan komunikasi efektif, manajer proyek dapat memastikan bahwa seluruh tim dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang proyek, memfasilitasi pemantauan dan pengendalian yang lebih baik, serta meningkatkan peluang kesuksesan proyek secara keseluruhan. Baik, mungkin itu merupakan jawaban terakhir untuk podcast bab 15 pada malam hari ini. Saya selaku narasumber, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja video kami pada minggu ini yang tadi mengenai manajemen kontrol project atau manajemen pengendalian project. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.